Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia, maju dan semangat. Seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Sebelum kita berbagi teman-teman, perkenalkan, nama saya Mailani Ekayanti. Saya sehari-hari bertugas di PAUD TK Al-Hairiyah, Bandar Lampung. Di sini kita akan berbagi kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Teman-teman sekalian, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi adalah suatu program guru belajar, di mana program guru belajar semua dapat mengikuti sebagai peserta. Di mana? Yaitu di SIM PKB Anda, teman-teman. Teman-teman, setelah membuka SIM PKB-nya, nanti akan teman-teman masuk ke dalam guru belajar. Dalam guru belajar ini, tampilannya akan seperti ini, dan teman-teman bisa mengklik guru belajar. Selanjutnya, akan ada seperti ini, dan pilih seri Semangat Guru, sesuai dengan diklat teman-teman yang sudah daftar. Setelah klik seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi akan keluar seperti ini dan bisa mengklik selanjutnya. Setelah selanjutnya, kita memulai diklat kemampuan non-teknis dalam adaptasi. Pada diklat ini memiliki tujuan dalam kemampuan non-teknis dalam adaptasi, yaitu di mana guru mendukung program dan inisiatif Kemendikbud Ristek seperti guru penggerak, guru belajar dan guru berbagi, Merdeka Belajar, dan pendidikan karakter, sekaligus menciptakan program yang kreatif dan berlanjut dalam portal guru belajar dan berbagi. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu 1, meningkatkan pengetahuan guru tentang penggunaan teknologi sederhana namun berdampak besar. Meningkatkan pengetahuan guru tentang kemampuan non-teknis atau soft skills, pendukung penggunaan teknologi, yaitu 4C, critical thinking, communication, creative thinking, dan collaboration. Dua, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan program pembelajaran secara daring. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada guru-guru di Indonesia untuk saling membantu dan berkolaborasi dalam pengikatan kompetensi non-teknis. Di dalam pembelajaran kemampuan adaptasi non-teknis ada 6, yaitu 1. Pelajaran dalam seri pembelajarannya terdiri dari resilience, yaitu tangguh dan teknologi. Critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Creative content dan teknik penceritaan. Communication, komunikasi yang efektif. Empowered teacher, penerapan kelas campuran, dan collaboration atau kolaborasi dan dampak.
yang mana resilience tangguh teknologi yaitu kemampuan seorang untuk bangkit dari desakan kemunduran kegagalan. Dalam resilience ini terkenal dalam SMAR, yaitu berisikan subtraction, augmentation, modification, redivision, yang artinya tingkat kematangan seorang guru dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Yang kedua, critical thinking, berpikir dan teknologi. Tingkat kematangan seorang guru dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, yang mana proses berpikir, observasi, refleksi, menalar, yang disiplin, mahir dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisa, mensistesis, dan atau mengevaluasikan informasi. Creativity, kontens dan teknik penceritaan, kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan, ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Komunikasi aktif. Kemampuan yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, empowered teacher, penerapan kelas campuran. Kelas campuran ini adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga anak murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal dengan mengadaptasi konsep dari Kathleen R. Tucker dan kawan-kawan 2017 dan maka Bukik Setiawan 2021 mendefinisikan pembelajaran campuran blended learning. Sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri ini adalah setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru. Pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu, menghubungkan beragam mobilitas program mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar yang terintegrasi. Membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar atau komitmen pada tujuan mandiri, pada cara dan reflektif dalam mencapai suatu sasaran belajar yang disepakati antara murid dan guru. Collaboration, kolaborasi dan dampak. Kolaborasi sesungguhnya merupakan kebutuhan manusia, di mana secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan manusia lain, bekerja sama, dan saling bantu-membantu antar sesama. Demikian juga dalam kegiatan pembelajaran. Kolaborasi merupakan suatu keniscayaan pada kegiatan belajar yang konvensional. Kolaborasi biasanya dilakukan
antara mahasiswa atau guru dalam suatu sekolah atau dalam satu kelas yang sama. Selanjutnya, demikianlah diklat kemampuan non-teknis adaptasi teknologi selesai. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus, guru Indonesia, guruku, cintaku, bangsaku, semangat.